Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwatu iman, pemirsa Tajdid TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan kajian yang diinisiasi oleh pimpinan cabang Pemuda Persis Marga Asih bekerja sama dengan Tajdid TV setiap sore hari menjelang berbuka puasa. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah kesempatan sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Rajab pada kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, Imam Ahmad pernah mengatakan usulul islami ala thalathati ahaditha, bahwa pokok-pokok Islam itu bisa disimpulkan pada 3 hadis. Yang pertama hadithu Umar, hadis yang bersumber dari sahabat Umar bin Al-Khattab, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwa setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya. Yang kedua, wa haditsu Aisyah, hadis yang bersumber dari ibunda Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ngadakan membuat sesuatu yang baru di dalam agama tanpa ada landasan perintahnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa raddun, maka hal itu akan tertolak, akan ditolak. Yang ketiga, wa haditsu An-Nu'man, yaitu hadis yang bersumber dari An-Nu'man bin Bashir, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuha katsirun minan nas. Yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas, tetapi di antara keduanya ada umurun mushtabihat, ada perkara-perkara yang masih samar-samar, yang tidak jelas, yang syubhat. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala selaku Rabb yang menciptakan kita semua, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semua bagaimana cara menggapai kebahagiaan yang hakiki, bagaimana cara untuk menggapai cita-cita terbesar kita semua, yaitu untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman, pemirsa Tajdid TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita cermati apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad tadi, bahwa pokok-pokok Islam bisa disimpulkan pada 3 hadis yang tadi saya bacakan. Al-Hafidz Ibnu Rajab, beliau memberikan syarah penjelasan terkait dengan perkataan Imam Ahmad tersebut. Beliau mengatakan bahwa mengapa sampai bisa ada kesimpulan bahwa sumber-sumber atau pokok-pokok Islam itu pada 3 hadis tersebut. Beliau mengatakan karena jika kita perhatikan, jika kita tafakuri, jika kita telaah lebih dalam, memang agama ini intinya pertama adalah melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, inti dari agama adalah meninggalkan segala hal yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga diri dari sesuatu yang belum jelas statusnya, yang syubhat. Nah, 3 poin itu, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, dan menjauhkan diri dari sesuatu yang syubhat, itu disimpulkan dari hadis An-Nu'man bin Bashir, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuha katsirun minan nas. Kemudian beliau melanjutkan bahwa
melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, dan menjauhi atau menghindarkan diri dari sesuatu yang syubhat, itu tidak akan sempurna kecuali dibarengi dengan dua hal. Pertama yaitu apa yang kita laksanakan berupa ibadah itu harus sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang disimpulkan atau makna dari hadis Ibunda Aisyah Ummul Mukminin. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Bahwa segala sesuatu yang kita laksanakan berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus muwafaqah, harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kedua, untuk menyempurnakan hal yang tadi yang diungkapkan pada hadis An-Nu'man bin Bashir, selain amal harus sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka harus dibarengi dengan al-ikhlas. Melaksanakan ibadah tersebut memang murni motivasinya, murni tujuannya, yaitu mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ingin mengharap pujian orang lain, bukan ingin agar nama kita menjadi harum di kalangan manusia, bukan. Nah, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Ahmad bin Hanbal menyimpulkan yang tadi, bahwa pokok-pokok Islam itu bisa disumberkan atau bisa disimpulkan menjadi 3 hadis. Ikhwatul iman pemirsa Tadi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malahan jika kita tarik lebih jauh, misalkan kita maknai lebih luas lagi apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal tadi, akan kita dapati bahwa memang ketika kita ingin menggapai surga Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia juga di akhirat, maka ada 3 hal penting yang perlu kita jaga, ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan. Pertama, melihat dari hadis Umar bin Al-Khattab, innamal a'malu binniyat, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah hati kita semua. Baik dari interaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus bisa menjaga hati agar senantiasa ikhlas. Interaksi dengan sesama manusia di lingkungan sosial, di lingkungan masyarakat, kita juga harus bisa menjaga hati, yaitu dengan menghindarkan hati kita dari sifat hasud, iri dengki kepada orang lain, menghindarkan hati kita dari sifat mendendam terhadap orang lain, dan segala hal-hal yang akan mengotori hati. Nah, itu sumber kebahagiaan pertama, yaitu jaga hati kita baik ketika berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun ketika berinteraksi sosial kemasyarakatan bersama manusia-manusia yang lainnya. Yang kedua, melihat dari hadis Ibunda Aisyah Ummul Mukminin, maka hal yang kedua yang perlu kita perhatikan untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat adalah jaga sikap, jaga perilaku kita. Baik ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadi, bahwa ibadah harus muwafaqah, harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam lingkungan sosial, dalam interaksi sosial kemasyarakatan dengan manusia yang lain, kita juga harus memperhatikan dan menjaga sikap juga tingkah laku. Jangan sampai ada sikap dan tingkah laku kita yang menyakiti orang lain, yang berupa kezoliman terhadap orang lain. Nah, insya Allah ketika kita bisa menjaga hati, ketika kita bisa menjaga sikap dan perilaku kita, insya Allah dalam kehidupan bermasyarakat pun kita akan merasa lebih tenang. Kita akan memiliki teman yang banyak, akan banyak orang yang bersimpati, akan banyak orang yang ketika kita meminta pertolongan dalam kesulitan, orang-orang itu tidak akan segan, orang-orang itu tidak akan sungkan untuk menolong kita semua. Kemudian yang ketiga, dari hadis An-Nu'man bin Bashir, secara umum bisa kita maknai sumber kebahagiaan adalah menjaga apa yang kita konsumsi, menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh kita,
bahwa apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai itu jelas sumbernya dari sesuatu yang memang halal. Jangan mengkonsumsi sesuatu yang haram, jangan memakai pakaian yang dihasilkan dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman, pemirsa Taji TV dimanapun Anda berada, ketika kita bisa menjaga 3 hal yang tadi, kita bisa menjaga hati, baik ketika berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga dengan interaksi sosial kemasyarakatan. Kemudian kita bisa menjaga sikap, perilaku, baik secara verbal, lisan, ataupun secara gerak anggota badan, maka kita insya Allah bisa menggapai kebahagiaan tersebut dibarengi dengan menjaga apa yang kita konsumsi. Karena memang melihat apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam ayat Al-Quran, juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan di dalam hadis, bahwa memang yang kita konsumsi, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi diri kita. Dalam hadis misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bagaimana ada orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia tidak menjaga makanannya, dia tidak menjaga minumannya, dia tidak menjaga apa yang dia pakai. Ternyata itu semua bersumber dari sesuatu yang haram. Rasul mengatakan fa'anna yustajabu lidzalik. Bagaimana orang tersebut bisa diijabah, bisa dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, menjaga sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita itu berpengaruh luar biasa. Imam Ibnul Qayyim misalkan di dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa, beliau juga memaparkan bahwa sesuatu yang haram ketika masuk ke dalam tubuh itu memang ada pengaruh-pengaruhnya yang luar biasa. Ya. Bisa menyebabkan seseorang tidak bersemangat, menyebabkan seseorang malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dia terbiasa dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman, pemirsa Taji TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya momentum bulan Ramadan, bulan yang memiliki keagungan, bulan yang penuh dengan keberkahan ini bisa menjadi momentum introspeksi bagi kita semua, bisa menjadi momentum muhasabah bagi kita semua, agar apa yang kita cita-citakan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa diwujudkan dengan langkah-langkah yang diantaranya disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang tadi. Jaga hati, jaga sikap dan perilaku, juga jaga apa yang masuk ke dalam tubuh kita, itu memang 100% jelas sumbernya dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman, pemirsa Taji TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya sekian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga diri kita, juga memberikan keistiqomahan kepada kita semua agar bisa menempuh jalan yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi jalan-jalan yang tidak diridhoi, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.